Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Ya, sudah. Bersedia seluruh siap orang pada kedudukan selesai. Doa umat. Bapak, kakak yang mengisi pengadilan itu ya. Ketua kelas, bagaimana hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, Bapak akan bertanya. Masih ada yang tahu tentang pelajaran kita yang kemarin apa? Ada? Ya, silakan ya, ada yang. Ya, makna iman kepada kita. Dan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang infografis timeline diturunkannya kitab-kitab Allah. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan pertanyaan lagi. Pertanyaan yang pertama, apa saja kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi? Ada yang tahu? Ya, apa? Menurut agama Islam, ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi seperti kitab pertama. 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa untuk umat Yahudi. 2. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk umat Yahudi. 3. Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk umat Nasrani. 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Ya, jadi ada 4 ya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi. Yang pertama itu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah peserta didik memahami nama-nama kitab Allah, nabi penerimanya, dan isi pokok ajarannya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyusun timeline kitab-kitab Allah dengan sistematis. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat infografis kreatif dan menarik. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan metode yang akan kita laksanakan adalah project basic today. Nah, oke ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah infografis timeline diturunkannya Al-Qur'an, kitab-kitab Allah. Infografis itu tentang penyampaian data yang berupa yang kombinasinya dengan teks atau gambar. Kemudian timeline-nya itu adalah urutannya, diturunkannya itu Al-Qur'an. Nanti sebentar saya akan bagikan kelompok untuk kalian. Kemudian kalian akan mengerjakan LKPD. Ya, segera akan mengerjakan LKPD. Tapi yang harus kita pahami bahwa infografis itu penyajian data yang berupa teks atau gambar dan lain-lainnya. Kemudian timeline-nya itu adalah urutan diturunkannya Al-Qur'an tersebut. Jadi Bapak akan membagikan kelompok ya. Jadi 3 kelompok saja ya, 3 kelompok saja. Jadi sesuai barisannya saja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya seperti itu ya. Ya, silakan bentuk kelompok. Sekarang kelompoknya sudah terbentuk, maka Bapak akan
Jadi silakan buka buat poster tentang timeline atau infografis tentang diturunkannya kitab-kitab Al-Quran. Nah, kalian buka HP-nya, kemudian buka cover, kemudian buat poster di situ karena di situ sudah ada semua petunjuknya, tinggal kalian mengisinya. Oke, sudah. Sudah selesai tugasnya? Sudah. Oke, kalau sudah, sebentar kita akan persatikan atau seperti kelompok mempersatikan di atas. Silakan kelompok 1 untuk mempersatikan yang telah dibuatnya. Jangan persilakan. Maju semuanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan hasil yang berdiskusikan. Berikut adalah penjelasan 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama yang dikutip dari buku Al-Hidayah Madrasah Ibtidaiyah kelas 6 yang disusun oleh Tidak Adila Kedapa. 1. Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55 ayat tersebut. Artinya, Tuhan lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Sungguh kami telah melebihkan sebagian dari nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami
desain daripada poster yang kalian. Oke, Bapak akan memperhatikan LPTK ya, laporan kerja LPTK ya. Ya, ini dikerjakan secara perseorangan. Ya, dikerjakan secara perseorangan, tidak dikerjakan secara kelompok. Nah, sebelum kita masuk di kesimpulan, kita ice breaking dulu ya. Jadi saya persilakan kepada Fadli, Ananda Fadli untuk ice breaking. Ya, silakan Ananda Fadli. Jika tidak pernah berusaha, Ya, Niken Aprilia, silakan dijawab. maka tak akan pernah berhasil. Nanti, Yanti. Jika tidak pernah mencoba, Ya, untuk Anova, silakan dijawab. maka tidak akan pernah tahu kemampuan diri. Ya, kita tidak akan pernah tahu kemampuan diri. Kalau kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan tahu kemampuan diri. Ya, jadi kita sebutkan secara bersama-sama ya. Siapa yang bisa sebutkan untuk pembelajaran kita hari ini? Maka, ya silakan. Silakan. Kalau semua kita suci mengajarkan kalau memang dan pentingnya beribadah kepada Allah. Moral kita suci mengandung nilai-nilai moral yang universal seperti kejujuran, kasih dan kesedihan. Hidayah kita suci menjadi pedoman hidup dan petunjuk bagi manusia. Kitab-kitab Allah yang diturunkan itu ada 4. Yang pertama itu adalah kitab Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Kalau Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Kalau Injil diturunkan kepada siapa? Nabi Isa. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab 4 itulah yang menjadi pedoman hidup kita ya. Tapi yang menjadi pedoman hidup manusia, yang menjadi pedoman umat Islam itu adalah Al-Quran. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Nah, kemudian metode yang kemudian Bapak gunakan, apakah menarik? Menarik. Nah, untuk selanjutnya silakan pelajari bab selanjutnya atau baca-baca lagi tentang infografis dan lainnya, diperjelas lagi, atau karena pembelajaran selanjutnya itu akan menjadi tugas kita di rumah. Tugas kita di rumah ya, untuk mendesain infografis timeline diperlukannya Al-Quran. Desain lagi sedemikian rupa sehingga menarik perhatian orang. Saya kira sekian, kita berdoa ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Ikhlas. Jadi kita membaca bersama-sama surah Al-Ikhlas ya. Ya. Nah, Oke ya, kita sudah berdoa dan proses pembelajaran kita hari ini telah selesai, dan saya Bapak ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.